Selamat datang di Sahabat AP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AP. Selamat datang di Sahabat AP Channel. Senang sekali rasanya Linda bisa hadir untuk menemani kalian pagi ini dalam podcast apa sih rahasianya di balik eksistensi menjadi seorang camat 3 periode di 3 wilayah tersebut. Yang pertama, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Solear, dan Kecamatan Rajak. Untuk podcast pertama kali ini kita akan ditemani oleh narasumber langsung, yaitu Bapak Haji Ahmad Fatoni dengan Ibu Haji Umiyati. Bagaimana Ibu Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ya Bapak Ibu bisa diminum kopi dan tehnya. Ya, Oke. yuk Mbak, yuk bareng-bareng Ayo. yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya Bu tehnya. Ya. Iya Bu, saya boleh nanya nggak nih Bu Bapak? Aku mau Iya. nanya nih, kegiatan apa yang Bapak lakukan setelah pensiun menjadi seorang camat? ya tentu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah purna bakti dari camat. Alhamdulillah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya, kegiatan-kegiatan keluarga, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan dengan masyarakat, dan juga saya juga rencananya akan melanjutkan berkarir di politik. Mohon doanya saja. Ya semoga amin, semoga kedepannya diberikan kelancaran bermanfaat, Bapak Ibu sukses. ya, amin ya seperti Allah. itu. Nah, aku mau nanya lagi nih Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama menjabat sebagai seorang camat? Yang dilakukan setelah dilaksanakan Selama menjadi setelah seorang menjadi camat. Ya, Ya. tugas besarnya ya Pak. Ya, kegiatan-kegiatan dilakukan setelah melaksanakan kegiatan camat. Ya sekarang secara tugas lebih leluasa ya, lebih bebas. Ya kita juga berkreatif dengan berbagai macam hal. Ya baik di masyarakat maupun tadinya sudah saya katakan tadi, nanti juga berkiprah dalam politik juga ya untuk membantu masyarakat ke intinya ke sana. Jadi secara garis besarnya bukan hanya saja di bidang pemerintahan tapi juga di bidang-bidang yang lainnya tentunya ya. Jadi tidak setelah pensiun tidak berhenti di situ, tapi kita juga akan Mau melanjut lebih, maju ya Pak ya? melanjutkan lagi untuk membantu masyarakat. Iya, alhamdulillah ya. Aku mau nanya lagi nih, bagaimana pendekatan Bapak kepada masyarakat untuk hal tersebut? Ya pendekatan masyarakat tentunya kita memang harus secara fisik dan mental dan juga sikap kitanya, perilaku kitanya juga ya, karena kita sama-sama dengan masyarakat untuk memajukan masyarakat ya, tentu saja kita harus punya perilaku yang baik ya, memberikan contoh kepada masyarakat yang baik ya, sehingga nanti apa yang kita lakukan juga berpengaruh baik kepada masyarakat. Ya, hasil yang baik ya Pak ya? Hasil yang baik Iya tentunya. betul, Ya. amin. Aku mau nanya lagi nih Pak, bagaimana upaya Bapak untuk menjaga eksistensi Bapak nih? Sudah 3 periode loh Pak, di 3 wilayah. Yang Ya. pertama Sindang Jaya, Solear, terus yang Ya. terakhir di Rajak. Itu wow Ya. banget sih Pak menurut aku. Ya. Gimana tuh Pak rahasia? Ya, ini tentu ini sangat penting sekali ya kita sampaikan pada eksistensi pekerjaan kita, tugas-tugas kita ya. Karena memang tidak mudah untuk melaksanakan Iya, betul banget. tugas sebagai camat di masyarakat, banyak sekali tantangan-tantangannya ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan fisik dan mental, termasuk juga spiritual ya, termasuk juga keluarga, karena ini sangat besar pengaruhnya daripada dukungan keluarga, terutama istri ya, karena dalam tugas terutama ya istri sebagai pendamping dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK ini sangat berpengaruh. Kalau seandainya hubungan keluarga secara harmonis, ini akan berpengaruh juga kepada tugas-tugas yang akan dilaksanakan ya. Dari itu juga hubungan dengan masyarakat juga harus baik. Iya, betul. Melaksanakan tugas-tugas kita juga memang harus menjadikan contoh ya, teladan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang amanah, tablik, patona ya, dan satu lagi sidik ya, sidik, amanah, patona, dan tablik. Jadi keempat sifat itu yang harus dimiliki minimal oleh pemimpin, seorang pemimpin ke depannya. Tanpa itu saya kira akan pincang ya. Betul Karena banget. kita
sekarang sangat langka terhadap pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar amanah. Nah ini yang harus kita kedepankan ke depannya, sehingga saya di 3 tempat, ya di 3 kecamatan, saya kira ini kunci yang sebenarnya ya untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga pada sampai akhir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Menurut Ibu bagaimana Ibu dengan prestasi yang sudah Bapak bangun sejauh ini, 3 periode, 3 wilayah yang berbeda? Ya, alhamdulillah karena memang kita bersama-sama juga. Saya mendampingi Bapak Camat Sinanjaya dan saya pun juga ketua PKK-nya juga. Kami menorehkan prestasi juga di bidang kewanitaan ya di urusan PKK, yaitu kita lomba bina wilayah selalu juara dan lomba P2WKSS juara sampai ke tingkat provinsi. Insya Allah. Setelah itu ke Solear pun juga alhamdulillah kami mendapatkan juara keempat ya harapan, dan akhirnya kembali ke Rajeg. Alhamdulillah di Rajeg selama 6 tahun lomba PHBS juara tingkat provinsi juga, dan kabarnya katanya akan mengikuti ke tingkat nasional. Setelah itu juara Posyandu untuk Kelurahan Sukatani juga. Kita masuk ke tingkat kabupaten dan juara Binwil dan yang lain-lainnya juga alhamdulillah selalu masuk kategori juara, walaupun itu juara 1, 2, 3 sampai harapan 1. Ya, Masya Allah ya teman-teman semuanya ya, benar-benar prestasinya patut diacungi jempol ya guys ya. Untuk sejauh ini Pak, aku mau nanya lagi, sejauh saya melihat riwayat pendidikan Bapak ya Pak ya, kira-kira apa yang memutuskan Bapak yang semulanya mengambil jurusan keperawatan, lalu beralih jurusan nih Pak menjadi ilmu pemerintahan, gimana tuh Pak? Ya, tentu ini sangat menarik ya, masalah pendidikan. Saya berawal dari basic kesehatan, ya, basic kesehatan, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, ya, dan akhirnya tugas di Bapeda. Nah itu awal mungkin titik karir pertama yang membuka peluang untuk lebih luas di Bapeda, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena di situ masalah kesehatan juga mencakup program-program yang sangat luas, perencanaan dari berbagai macam bidang kesehatan selalu masuk, ya. Dan juga dari beberapa unsur juga masuk di situ, sehingga pengembangan yang lebih luas, ya. Sehingga terjun ke pendidikan ilmu pemerintahan, ya, karena kita juga ingin lebih mengembangkan pengetahuan kita di bidang pemerintahan, ya, sehingga akhirnya saya juga bertugas di beberapa instansi, ya, instansi atau dinas, ya, untuk melaksanakan tugas itu yang berkaitan dengan pemerintahan juga, sehingga sampai kepada bertugas di kelurahan, di kecamatan, ya, sebagai kasih, sebagai lurah, ya, dan juga sekcam, dan juga menjadi seorang camat. Nah itu mungkin titik awal dari sana, sehingga berbagai macam pendidikan, ya, kita supaya lebih lengkap. Karena kalau melihat dari tugas-tugas di pemerintahan itu memang harus lengkap, ya, baik itu dari bidang kesehatannya, pendidikannya, pemerintahannya, manajemennya, semua itu harus lengkap. Karena kalau di kecamatan itu mencakup berbagai macam bidang, ya, karena dalam satu wadah yang menyangkut beberapa bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, ya, juga ilmu pengetahuan yang lainnya juga harus masuk, harus kita kuasai semuanya. Iya, betul. Sehingga dalam melaksanakan tugas kita akan lebih mudah, ya, lebih luas wawasannya dalam menerapkan tugas-tugas di masyarakat itu. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Aku ada 5 pertanyaan. Apa yang melatar belakangi Bapak Ahmad Fatoni untuk maju melangkah mencalonkan diri nih sebagai anggota legislatif Kabupaten Tangerang? Gimana tuh Pak ceritanya? Kok bisa mau melanjutkan ke jenjang tersebut? Ya, memang ya ini ya keinginan saya, memang ya pengabdian itu tidak berhenti sampai di situ, ya, tidak sampai di situ saja. Kita lebih banyak pilihan-pilihan untuk mengabdi kepada masyarakat, ya, salah satunya melalui anggota legislatif itu. Saya kira ini juga bebannya nanti akan lebih luas lagi, ya, karena akan memberikan program-program nantinya ataupun terobosan-terobosan, ya, yang akan membawa ke arah perubahan dan juga ke arah perbaikan untuk kehidupan masyarakat, ya. Saya kira ini saya pikir peran Dewan itu sangat penting di sana, ya,
untuk membawa kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Aku mau nanya sama Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah Bapak berpikir untuk maju nih ke jenjang karirnya, yaitu menjadi anggota legislatif Kabupaten Tangerang? Saya sih sangat setuju sekali dan sangat support banget ya, karena Alhamdulillah. memang kebetulan juga alhamdulillah Allah kasih ke kita sehat walafiat dan insya Allah umur panjang. Amin. Menurut saya juga sesuai dengan Bapak, jadi selama kita masih bisa bernapas ya, istilahnya masih bisa bekerja, kita kasih yang terbaik untuk keluarga sendiri, untuk masyarakat dan untuk semuanya, khususnya Kecamatan Raja di Kabupaten Tangerang. Ibu, aku mau nanya Bapak lagi nih. Setelah saya melihat profil dari Bapak Ahmad Fatoni mengenai prestasi nih yang sudah Bapak capai, apa saja kira-kira upaya yang sudah Bapak lakukan sampai bisa mencapai seperti itu? Ya, Gimana tuh, Pak? memang untuk mencapai prestasi ya seorang camat itu emang tidak mudah, jadi diperlukan kerja keras dan juga pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi kita selalu bekerja sama ya, tidak untuk menggerakkan suatu organisasi masyarakat ya, kita memang harus benar-benar menguasai ya dalam berkoordinasi dengan masyarakat atau berhubungan dengan masyarakat itu ya. Jadi tanpa ada suatu kerjasama yang baik itu dengan staf, dengan masyarakat ataupun dengan para kepala desa ya, lurah, saya kira ini untuk mencapai prestasi yang maksimal itu sangat sulit. Jadi sangat sulit. Jadi kita harus benar-benar memang secara bersama-sama ya. Jangan merasa bahwa kita sebagai pemimpin itu ya, jadi harus dibelakangkan. Nah, hal sifat-sifat seperti itu, jadi kita harus semua merangkul semua elemen masyarakat untuk mencapai prestasi yang kita harapkan semua. Ya, mungkin intinya seperti itu ya. Ya, alhamdulillah banget ya. Ya. Terus aku baca juga di prestasi Bapak tuh juara pertama lomba P2WKSS yang tadi Ibu sudah jelaskan ya Pak ya. Ya. Udah gitu kebetulan itu di hari Ibu kan Bu ya, Iya, perayaannya. Ya. Ibu, Bapak menang. Ya. Gimana tuh Pak? Didedikasikan untuk Ibu atau gimana Pak? Ya, betul. Jadi memang Hari Ibu. ya benar, itu memang hari yang sangat spesial ya untuk mencapai juara tingkat provinsi Banten P2WKSS ini memang sangat susah sekali ya, karena pelaksanaannya 1 tahun penuh ya, dipersiapkan dalam 1 tahun sampai mencapai juara itu ya. Jadi memang ya semua tercurah kepada kegiatan itu ya, untuk mencapai juara itu. Semua tenaga, pikiran, termasuk juga dana dan sebagainya ya kita curahkan ke sana, dan juga bersama-sama masyarakat ya, juga kita memang tanpa dukungan dari staf, dukungan dari masyarakat desa, saya kira juga ini tidak akan tercapai. Tapi dukungan semuanya, termasuk dari pimpinan, dari Pak Bupati, dari Pak Sekda dan semua OPD mendukung, karena P2WKSS ini emang dilaksanakan secara dukungan semuanya, jadi harus emang secara terintegrasi sehingga kita mencapai prestasi itu bersama Ibu ya sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan dapat dilaksanakan ya dengan semua anggota PKK ya, ini juga terjun semuanya untuk mencapai prestasi itu, dan diumumkan pada saat Hari Ibu. Nah, iya. juga, Ibu dari anak-anak ya, Bapak. dengan berasal ini saya memang persembahkan untuk Ibu bahwa Masya Allah. hasil ini dapat kita capai secara bersama, Iya Pak. ya, secara kerjasama yang baik antara saya dengan Ibu, sehingga mencapai itu, dan kita persembahkan untuk Ibu. Sebagai Hari Ibu segera. Betul ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Ya betul. Alhamdulillah.